Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Pelita Hati. Dan of course di hari ini, di kesempatan yang sangat ceria ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian mungkin yang sekarang ini lagi gembira, lagi senang, lagi mendapatkan berkah, lagi mendapatkan sesuatu yang menjadikan hati ini menyenangkan dalam hidup kalian. Dan bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini dalam keadaan galau, stres, depresi, frustasi, lalu kemudian hutang belum selesai, ada masalah hidup yang lainnya, saya hanya ingin mengucapkan enjoy the moment. Kenapa? Karena memang ada bagian part-part dalam hidup kita seperti itu juga terjadi dalam hidup. Dan tidak menyerah adalah salah satu jalan yang paling ampuh untuk mengatasi itu semua. Memang solusi dalam permasalahan itu juga tidak akan datang seketika, tetapi dengan kalian memiliki vibes yang positif dalam hidup kalian, kalian juga menjadikan diri kalian itu adalah berharga. Kalian menjadikan diri kalian adalah manusia yang penuh bermartabat seperti itu, penuh kehormatan. Bagaimanapun kalian adalah manusia yang memiliki akal sehat, manusia yang sehat jasmaninya juga, manusia dengan kualitas spiritual yang cukup lumayan bagus juga. Jadi tidak layak dong ketika depresi itu juga jalan terus-menerus di otak kalian, di tubuh kalian dan di kehidupan kalian yang tak pernah henti. Jadi tetap semangat adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi permasalahan kalian. Memang agak galau, bukan agak lagi, udah level akut seperti itu. Tapi bukan menjadi alasan untuk kalian tidak semangat dalam menjalani hidup. Of course, kenapa? Karena di dalam hidup kita memang ada part-part ataupun bagian-bagian tertentu yang seperti itu gitu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena ini sangat sekali bermanfaat bagi kalian yang ingin terus mendengarkan ocehan Pelita Hati di pagi, sore, siang, dan juga malam. Dan like, comment, dan juga share. Dan komen yang positif ya teman-teman. Yang negatif juga nggak apa-apa, tidak akan diblok juga seperti itu. Nah, saya tidak akan bahas yang berat-berat, tapi lebih kepada begini. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di media sosial itu banyak sekali media yang memberitakan ataupun meng-up berita-berita yang sebetulnya itu berupa insiden ataupun musibah yang harusnya kita sudah tidak membahasnya lagi. Misal yang sekarang ini sedang berlangsung adalah bagaimana Vanessa Angel dan juga mendiang Vanessa Angel dan juga Bibi yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang beritanya sampai hampir 1 bulanan lebih itu masih diperbincangkan di media mainstream, baik televisi, radio, dan beberapa portal, akun-akun gosip dan lain sebagainya. Dan yang menjadi miris adalah konflik dari permasalahan internal keluarga dari Vanessa Angel dan juga Bibi sendiri yang dijadikan diincar banget oleh para media seperti itu. Ya memang sih, sebagai orang yang pernah belajar di backstage, memang ketika kita berbicara industri pertelevisian ataupun peradioan seperti itu, atau sudah masuk dalam era digital seperti ini, berita itu bagaimana caranya untuk bisa menaikkan rating adalah mengambil isu-isu yang memang sedang hangat. Dan isu yang sedang hangat ini yang bagaimana caranya itu diperbincangkan juga oleh netizen seperti itu. Terkadang kita menyalahkan medianya, tapi ingat, media juga melihat itu adalah sebagai peluang yang cukup menjanjikan pada saat banyak sekali diperbincangkan oleh netizen ataupun oleh kalian seperti itu. Jadi kalau memang kalian tidak membahasnya dan tidak membicarakan, maka media pun gak akan tertarik untuk membahas hal itu gitu loh. Jadi sehingganya kalau pernah gak sih kalian yang hidup di zaman dulu sering mengatakan tuh begini, kalau orang yang udah meninggal gak usah diomong-omongin deh, kasihan nanti rohnya gak tenang. Ibaratnya kan seperti itu ya. Adabnya juga seperti itu. Boleh membicarakan, boleh mengusut, mungkin misal kalau ada satu buah kecelakaan, ya bahas aja bahwa kecelakaannya di tol mana ya,
Apakah ada hal yang harus disalahkan dari kecelakaannya itu, seperti Vanessa Angel dan Bibi kan ternyata supirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, investigasi seperti itu boleh-boleh saja. Baik itu mau berapa bulan, mau tahunan, seperti Nika Ardila yang meninggal di tahun, sorry to say kalau aku salah ngomong, 1995, yang kemudian mungkin dicurigai apakah dalam mobilnya itu ada yang mensabotase, apakah dan lain sebagainya. Jadi kematian seseorang itu boleh diperbincangkan dalam beberapa hal. Salah satunya adalah untuk kepentingan investigasi, dan untuk kepentingan investigasi pun itu pihak yang berwenang yang boleh berbicara, yang boleh bertindak. Kita tidak boleh, karena kita bukan pihak yang berwenang seperti itu. Yang kedua adalah untuk membicarakan bahwa apakah si korban ataupun si mayat ataupun yang sudah pergi ini, ataupun yang sudah meninggal ini, punya hutang atau tidak, punya ikatan kerja yang belum tuntas atau tidak. Nah, itu boleh diperbincangkan, boleh diobrolkan, karena supaya yang lain atau yang bersangkutan kepada si jenazah tahu bahwa oh memang dia punya kontrak kerja bersama saya, dan saya cukup lumayan rugi 100 sampai 200 juta dengan meninggalnya si korban, seperti itu. Jadi kan pihak keluarga bisa berbicara ataupun runding dengan pihak agensi tertentu. Jika yang meninggal ini adalah artis ataupun public figure, ataupun non public figure pun, jika ada urusan-urusan yang seperti itu boleh kok diperbincangkan. Tapi lain halnya dengan media sekarang, televisi dan juga akun media sosial yang sekarang, yang dibahas adalah harta waris, kemudian masih lagi dengan hak asuh anak, kemudian adanya drama antara dua kubu, rebutan ini dan itu. Jadi sehingganya media itu enak sekali ngejernya gitu, seperti itu. Karena dari keluarga si korban sendiri, baik itu keluarga yang laki-laki ataupun keluarga yang perempuan, memicu terjadinya obrolan-obrolan yang menjadikan media itu mengejar seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sikap yang harus dilakukan, sikap positif yang harus dilakukan adalah mungkin stop membahasnya dan stop membicarakannya, karena itu bukan kapasitas kita. Sehingganya dengan kita berhenti membahas, dengan kita tidak lagi antusias dan effort kita kepada Vanessa Angel dan juga Bibi, maka media pun tidak akan begitu mengejar berita tersebut. Karena memang media bagaimanapun, seolah kita memang tidak bisa menyalahkan media pertelevisian. Kenapa? Karena mereka ingin menyelamatkan acara mereka. Acara mereka bisa selamat karena rating, karena share. Acara mereka itu bisa selamat karena adanya tontonan yang banyak, seperti itu, bisa iklan masuk dan lain sebagainya. Mereka juga ingin menghidupi pertelevisian mereka, mereka juga ingin menghidupi artis yang menaung di dalamnya, seperti itu. Dan mereka harus mencari sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat gitu. Dan kalian sebagai masyarakat atau netizen masih saja membahas itu, ya menjadi sasaran empuk juga bagi media. Jadi sebetulnya feedback antara media dan netizen itu ada gitu. Nah, teman-teman, itu aja yang saya bahas mengenai harusnya kita mengambil jalan bijak dari pemberitaan kecelakaan korban yang tentunya kita sangat bela sungkawa sekali ya, siapapun itu, dan masa lalu yang pernah dibuat oleh Vanessa Angel dan Bibi, menurut saya sudah tidak lagi untuk diperbincangkan, karena yang sudah tiada kan memang harusnya kita tidak berbicara lagi seperti itu, karena bagaimanapun kasihan. Ingat seperti perkataan orang tua kita zaman dulu, yang sudah nggak ada tuh jangan diomongin gitu kan, seperti itu. Nah, itu aja teman-teman. Bagi kalian yang merasa bahwa ini bermanfaat, silakan like, comment, dan juga subscribe. Dan bagi kalian yang ingin sekali bertanya tentang sesuatu, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa tinggalkan komen yang positif, komen yang negatif juga nggak apa-apa, karena tidak akan saya blok juga. Akhir kata, saya Pelita Hati, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.